Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo di Pasar Surabaya dipanggil Mulyono. Presiden Joko Widodo sering berkunjung ke pasar-pasar bertemu dengan ibu-ibu. Biasanya dipanggil Presiden Joko Widodo dan sering mengeluh-elukan di lapangan, terlebih pada saat melihat perkembangan harga 9 bahan pokok. Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke pasar Surabaya, ibu-ibu di pasar memanggilnya Mulyono. Sebagai pertanda ibu-ibu sudah tidak senang sama Presiden Joko Widodo karena pada akhir jabatannya banyak tindakannya yang tidak disenangi masyarakat, terlebih menginjak-injak hukum serta merusak prinsip demokrasi demi kepentingan keluarganya. Antara lain, Presiden Joko Widodo dengan pengaruhnya telah meminta kepada besannya Anwar Usman untuk menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Akhirnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Masuk perbuatan melanggar hukum terkait masalah umur. Semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah atau melanggar hukum akibat pengaruh Presiden Joko Widodo yang membawahi semua aparat negara dan aparat penegak hukum, sehingga semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Akhirnya secara terpaksa Komisi Pemilihan Umum menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dan calon presiden tahun 2024. Yang diikuti 3 calon presiden, Anies Baswedan bersama wakil presiden Muhaimin Iskandar dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Dari ketiga calon presiden tersebut dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, di mana Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan yang melanggar hukum, antara lain bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena semua aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo dan para menteri tidak boleh ikut kampanye dan harus netral kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Hanya presiden boleh kampanye sebagai salah satu calon presiden untuk memenangkan dirinya sendiri. Presiden Joko Widodo mengadakan sejumlah besar bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming di depan Istana Negara. Demikian juga Erlangga Hartarto, Ketua Partai Golkar, merangkap jabatan Menteri Koordinasi Keuangan, turut membagi sembako berupa beras kepada masyarakat
di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perdagangan, turut membagi sembako beras salah satu di daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming, sedangkan calon wakil presiden Anies Baswedan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, demikian juga calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD tidak ikut dibagi bansos berupa beras kepada masyarakat pendukung kedua calon presiden dan calon wakil presiden. Akibat tidak merata pembagian bansos berupa beras tersebut menjadikan pengadaan beras sebesar 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup, tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, dapat menjatuhkan hukuman 15 tahun sesuai perbuatannya. Akibat perbuatan Presiden Joko Widodo banyak melanggar hukum dan menghancurkan demokrasi, telah mengundang para mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran ingin menjatuhkan dari jabatannya selaku presiden. Karena masyarakat tidak membutuhkan kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah-tengah masyarakat lagi. Sangat disayangkan di akhir jabatan presidennya dan tidak lama lagi akan serah terima jabatan presiden dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Nama baiknya hancur di tengah-tengah masyarakat hanya untuk kepentingan keluarganya, terutama anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Sama sekali Presiden Joko Widodo tidak ada rasa malu. Baru anak belum cukup umur dipaksakan dijadikan menduduki jabatan calon wakil presiden, seperti tidak ada orang dari penduduk Indonesia sebesar 280 juta orang yang memenuhi syarat calon wakil presiden yang berumur di atas 40 tahun. Sepertinya Presiden Joko Widodo tidak ada rasa khawatir Gibran Rakabuming tidak ikut dilantik sebagai calon wakil presiden karena umurnya belum memenuhi syarat. Penolakan tersebut bisa datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atau datangnya dari Prabowo Subianto akibat banyaknya kritikan dari masyarakat yang menghendaki Gibran Rakabuming tidak ikut dilantik jadi wakil presiden. Bila sampai Gibran Rakabuming tidak jadi dilantik sebagai calon wakil presiden, sia-sialah semua usaha Presiden Joko Widodo karena untuk menjadikan Gibran Rakabuming sudah menempuh berbagai perbuatan melanggar hukum untuk menggolkan menjadi calon wakil presiden yang risikonya dapat mengenai dirinya sendiri, dilaporkan perbuatannya melakukan perbuatan korupsi terkait pembagian bansos yang tidak merata kepada masyarakat pendukung calon presiden dan calon wakil presiden, dan perbuatan melanggar aturan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pelanggaran masalah umur atas nama Gibran Rakabuming kepada aparat penegak hukum. Harapan saya Presiden Joko Widodo di pasar Surabaya dipanggil Mulyono sebagai pertanda nama baik Presiden Joko Widodo sudah jatuh di tengah-tengah masyarakat. Akibat perbuatannya bertentangan dengan aturan hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming belum mencapai umur 40 tahun dijadikan sebagai calon wakil presiden
dan menghancurkan prinsip demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.